Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Tuhan kita, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah melalui ibadah raya GMI Genesaret Minggu 21 Maret 2021. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersaat teduh. Seperti pemazmur yang berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Biar kiranya hal tersebut boleh menjadi kerinduan juga bagi setiap kita, bahwa selama hidup kita mau meninggikan, memuliakan Allah kita. Marilah jemaat, kita memulai ibadah kita hari ini dengan nyanyian pujian pengagungan kita. Biar kiranya pujian kita boleh manis kedengaran di hadapannya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
kiranya ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa selama hidup kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Biar kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan hati kami. Engkau yang melayakkan setiap kami. Ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Biar kami boleh dilayakkan untuk datang beribadah hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biar kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh manis kedengaran di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pas saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu yang disampaikan pada hari ini boleh kami dengar, kami mengerti, dan tentunya kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang memberkati bagi setiap kami yang mengikutinya. Dan terlebih lagi ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tantangan kehidupan. Dan kalau boleh sedikit cerita, pujian yang sebentar lagi kita akan nyanyikan bersama-sama merupakan salah satu pujian yang cukup menguatkan saya ketika saya sedang menghadapi tantangan. Melalui pujian ini, saya kembali diingatkan untuk terus percaya bahwa saya punya Allah yang begitu luar biasa, yang walaupun bumi bergoncang, gunung beranjak, tapi kasih setianya tidak akan pernah pergi dari saya. Kasih setianya terus menyertai saya. Dan semoga melalui pujian ini boleh juga menjadi kekuatan bagi setiap kita yang akan menyanyikannya sama-sama pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini, Hatiku Percaya. Semangat kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lebih semangat lagi, kita mau sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Jemaat sekalian, masih dengan bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati, dibutuhkan pengorbanan. Dan tidak jarang air mata hingga kematian ego kita. Karena bukan lagi apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Memang bukan perkara yang mudah bagi kita, tapi hal itu dimungkinkan oleh karena penebusan Kristus bagi kita. Dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, marilah kita mau sama-sama terus belajar dan berjuang untuk menjadi seorang murid yang seperti Tuhan inginkan.
Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di minggu yang ketiga dari bulan Maret ini, minggu masa Prapaskah, atau dalam tradisi metodis ini adalah minggu masa Lent. Ya, masa di mana kita rendahkan diri depan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan belajar untuk seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia hidup, yaitu bukan kehendak dirinya yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa. Dan saat ini kita akan belajar lagi dengan satu tema berjalan menuju Yerusalem, yaitu murid yang berkorban dalam melayani dan murid yang berbuah banyak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan dan penolong kami, firman yang hidup itu menerangi kami. Biarlah di hari ini kami boleh belajar lagi dari firman Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang menerangi kami, mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami bertumbuh dalam Engkau, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan bertumbuh juga dalam pelayanan. Buka hati kami, buka pendengaran kami, buka roh, tubuh, jiwa kami untuk diisi, diterangi oleh kebenaran-Mu. Dan berfirmanlah pada hamba yang menyampaikannya maupun pada jemaat dan umat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 12, Bapak Ibu, ayat 12, kemudian beberapa ayat saja dari ayat 20 sampai 26 untuk kita mengerti akan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat 12 dikatakan begini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Kemudian ayat yang ke-20 dikatakan begini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Nah, terus nanti ayat 24 sampai 26 nanti akan dimunculkan di saat firman Tuhan disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita baca tadi bahwa 6 hari sebelum perayaan Paskah orang Yahudi, jadi setiap tahun orang Yahudi itu ada memperingati perayaan Paskah, ya, memperingati Paskah Yahudi itu yaitu mereka akan datang ke Yerusalem, mereka akan beribadah di sana, oleh karena mereka akan merayakan satu pesta yang besar di mana Tuhan Yesus, Allah di dalam Israel itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu membebaskan mereka dari penjajahan cengkraman Mesir. Dan kemudian sebelum mereka meninggalkan Mesir, mereka merayakan Paskah, membuat Paskah keluarga bersama. Terus kemudian besoknya mereka tinggalkan Mesir, dan itu ke atas pertolongan Tuhan. Jadi 6 hari sebelum perayaan itu, Yesus ada di satu kota, ya, yaitu kalau Bapak Ibu lihat di peta, ya, namanya kota Betania. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, ya, jadi dari kota Betani ini Yesus akan menuju ke kota Yerusalem. Nah, di tengah jalan dalam perjalanan ini, di tengah perjalanan dari Betani ke Yerusalem, ya, ada melewati satu pintu gerbang Betfage, kemudian nanti melewati Taman Getsemani, dan kemudian melewati tempel, tempat ibadah, dan kemudian masuk ke kemudian masuk di tempel itu. Disitulah kota Yerusalem.
Nah, di tengah jalan perjalanan ini ada beberapa orang Yunani. Alkitab menuliskan ada beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena mereka tuh kan jauh ya. Ya, kalau kita lihat peta ini itu mereka sangat jauh ya, di luar daripada Israel ya, wilayah Israel, dan itu mereka pada perayaan Paskah itu mereka datang di tempat itu. Nah, pertanyaan kita sebenarnya mereka ingin bertemu Tuhan Yesus itu untuk apa? Ya, kalau memang ada sesuatu yang mereka mau bertanya, ya langsung aja ke murid-murid ya. Tapi ketika mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus ini, sebenarnya tentu kita penasaran, dia mau sampaikan apa sama Tuhan Yesus. Nah, tentunya ada hal yang menarik karena sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa Yesus itu di kota Betani itu membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 3 hari. Dan berita ini itu jadi viral sampai ke kota Yunani. Orang-orang Yunani akhirnya mendengar berita yang viral ini ya, viral pada zaman Yesus ya. Nah, otomatis ya, belum pernah ada orang yang mati sudah 3 hari, pasti sudah agak, ya mungkin belum bau lah, tapi udah mulai lah istilahnya ya. Itu kemudian bisa bangkit hidup lagi. Nah, itu menghebohkan, terjadi satu berita yang sangat viral, dan itu tentunya mereka penasaran. Wah, gimana ya, kok bisa gitu ya? Yesus yang mereka tahu anak tukang kayu, karena itu yang diviralkan, anak tukang kayu ya, bukan anak manusianya, bukan dia sebagai anak lahir dari Roh Kudus, bukan. Yang disebarkan, diviralkan itu dia anak tukang kayu. Nah, jadi ketika dia melakukan sesuatu perkara yang besar, yang spektakuler ini, itu membuat orang-orang Yunani penasaran. Bagaimana bisa orang yang sudah mati itu bisa bangkit? Nah, jadi kita bisa lihat ya. Jadi kenapa mereka ingin bertemu? Kemungkinan besar hal ini. Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang hal itu. Misalnya saya baca di ayat yang kedua, dikatakan begini. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, Lazarus ini kalau kita baca ayat 1 dibilang 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kita melihat bahwa berita kematian ini ya sangat dahsyat gitu ya. Sangat spektakuler buat orang-orang Yunani karena tidak biasa, belum pernah terjadi, sehingga mereka kemungkinan mereka ingin bertemu dengan Yesus itu karena perkara ini. Nah, tapi keinginan mereka ini mereka sampaikan kepada Filipus, ya, tidak langsung. Mereka pakai istilahnya kalau sekarang ya pakai ajudan gitu ya. Ajudan gubernur atau ajudan presiden, atau kalau sekarang harus melewati protokolor ya, protokolor dari suatu tata cara di kenegaraan ketika mau bertemu dengan presiden misalnya. Nah, jadi protokol-protokol yang ada ini mereka yang akan membuat kita bisa ketemu atau tidak. Nah, Filipus lah ini orangnya. Nah, kenapa Filipus? Kemungkinan Filipus ini orang yang kalau kita sekarang bilang pemerhati. Dia kalau ada orang datang, dia sambut, dia salamin, halo apa kabar, bagaimana, sudah makan belum, misalnya kayak gitulah istilahnya ya. Jadi dia itu orang yang tipenya itu selalu membangun persahabatan dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang Yunani yang datang pada saat mau perayaan Paskah. Nah, tapi Filipus tidak langsung bicara kepada Yesus, keinginan dari orang Yunani ini. Dia sampaikan lagi kepada siapa? Dia sampaikan lagi kepada Andreas. Ya, Andreas ini kita tahu siapa, Bapak Ibu. Andreas inilah yang membawa Petrus kepada Yesus pertama kali. Nah, jadi Andreas ini juga punya talenta melayani ya, bawa orang. Jadi dia yang dipanggil oleh Filipus untuk yuk kita ketemu Yesus. Nah, sampai ketemu ya, kalau kita lihat gambar ini ya, jadi setelah Filipus bertemu dengan orang Yunani,
kemudian Filipus bertemu dengan Andreas, dan kemudian Filipus dan Andreas bersama-sama menyampaikan apa yang menjadi keinginan orang-orang Yunani ini untuk bertemu dengan Yesus. Nah, disinilah kita melihat ketika mau bertemu dengan Yesus, menarik sekali adalah respon dari Yesus. Respon atau tanggapan Tuhan Yesus terhadap apa yang disampaikan oleh Filipus dan Andreas tentang orang Yunani ingin bertemu. Jadi Yesus tidak memberikan jawaban atau bilang, yuk mana mereka sini, kasih ketemu saya, tidak. Tapi malah Yesus kasih respon, kasih tanggapan dengan berkata bahwa saatnya, ya, saya baca buat kita di ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini, ya. Jadi sudah tiba saatnya Anak Manusia itu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Nah, hanya Anak Manusia akan dimuliakan ini, akan diagungkan, akan ditinggikan itu, Yesus kasih ilustrasi dengan sebuah perumpamaan biji gandum yang harus jatuh ke tanah, kemudian dia mati, dan kemudian dia baru bisa kemudian berbuah banyak. Jadi Yesus kasih jawaban tentang ilustrasi ini, yaitu bahwa biji gandum itu dia akan bisa berbuah banyak kalau dia jatuh ke tanah dan dia mati. Dia baru bisa berlipat ganda, dia baru bisa meregenerasi lagi, ada benih gandum yang baru, ada gandum yang baru apabila dia jatuh dan mati. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau begitu kenapa Yesus kasih jawaban ilustrasi ini? Ya, bahwa Anak Manusia itu akan ditinggikan lewat apa yang diilustrasikan, yaitu kematian. Nah, menarik di sini. Nah, kita lihat sebenarnya kenapa Yesus kasih perumpamaan ini. Itu sebenarnya karena Yesus sedang mau bandingkan antara apa yang menjadi keinginan orang Yunani, ya, mau bertemu dengan Yesus oleh karena Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dengan apa yang Yesus katakan bahwa pengagungan dia yaitu melalui kematian. Dia dimuliakan justru melalui kematian, bukan karena yang spektakuler itu. Nah, kita lihat di sini perbandingannya, ya. Dikatakan bahwa kan Anak Manusia itu sudah saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Nah, Yesus ingin menceritakan kepada murid-muridnya tentang perbandingan ini, bahwa Anak Manusia diagungkan, dimuliakan, yaitu saat menghidupkan orang mati. Ya. Jadi saat Yesus menghidupkan orang mati di Betania, yang menjadi viral sampai ke Yunani, itu adalah satu yang spektakuler, yang membuat orang wow gitu ya, hebat gitu ya, membuat dia itu diagungkan di mana-mana, diceritakan kemana-mana apa yang Yesus lakukan, ya, sehingga orang itu mengagungkan Yesus itu seakan-akan populer. Yesus itu populer, jadi dicari-cari, ya, karena melakukan satu mujizat, yaitu menghidupkan orang mati. Dan mereka udah lihat orangnya itu, Lazarus, benar-benar hidup. Nah, Yesus mau membandingkan dengan apa yang kita sebut tentang bahwa Anak Manusia itu diagungkan dengan ilustrasi biji gandum yang mati. Jadi Yesus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui proses kematian, yaitu jalan salib. Ya, kalau mati jalan salib kan kita tahu itu mati penghinaan, ya, mati dengan cara yang tercelah, yang orang bilang, ya, ternyata matinya seperti itu. Jadi tidak dianggap, ya. Karena apa? Kematian Yesus seperti biji gandum tadi itu dramatis dan sadis juga. Nah, Yesus itu
mau menyampaikan hal ini, perbandingan ini, bahwa ada satu pengagungan, orang mengagungkan Yesus karena spektakuler yang dia buat. Ya. Orang mencari dia karena dia dipopuler dengan menghidupkan orang mati. Tapi sebenarnya Yesus mau menyampaikan ada satu lagi, bahwa pengagungannya, dia akan dimuliakan, dia akan ditinggikan justru melalui proses kematian seperti biji gandum itu. Ya. Yang berakhir pada apa? Yesus kehilangan nyawa. Atau kita sebut dengan inilah kematian jalan salib. Yang tercela, yang terhina, ya, yang tidak dianggap. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika Yesus berjalan menuju Yerusalem, kita tahu bahwa dia datang ke Yerusalem karena dia memilih dan dia komit untuk melalui jalan salib itu. Ya, bukan yang spektakuler. Karena dia sudah berdoa di Taman Getsemani. Ya. Bukan sudah dia berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani, yaitu dia berkatakan apa? Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ya. Jadi Yesus memilih dan komit pada pengagungan jalan salib. Nyawa akan terhilang. Bukan yang orang cari-cari, yang spektakuler, yang membanggakan dan sebagainya. Nah, kalau kita, ya Bapak Ibu ya, disuruh memilih, kita mau yang pengagungan yang mana? Ya, yang dimuliakan yang mana? Yang ditinggikan yang mana? Apakah yang spektakuler atau yang dramatis dan sadis akhirnya? Nyawa taruhannya. Kita memilih yang mana? Pastilah kita akan milih yang spektakuler, yang populer. Makanya kan kita lihat banyak acara-acara televisi itu adalah acara-acara yang menunjukkan kepopuleran. Banyak juga acara-acara gereja yang akhirnya acara-acara gereja itu acara-acara yang supaya gereja itu populer. Gereja itu disukai orang. Bukan yang melihat bahwa sebenarnya yang Yesus mau dari kita bukan yang spektakuler, tapi bisa yang lebih pada istilahnya itu berkorban. Nah, implikasinya Bapak Ibu dari firman Tuhan ini, jadi kalau kita sebagai murid Kristus, berarti prinsip hidup kita adalah yang pertama, yaitu kita harus dilandaskan pada pengorbanan, jalan salib. Ya. Prinsip hidup kita adalah sebagai murid Tuhan adalah mati. Kematian. Tapi pengorbanan atau kematian dalam hal apa kira-kira dimaksudkan di sini? Untuk kita pegang sebagai prinsip hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Kata John Wesley, bahwa seorang murid Tuhan, dia harus mampu punya untuk mematikan suatu kemampuan dia untuk berdosa. Jadi saya dan Bapak Ibu sebagai manusia itu punya kemampuan untuk berdosa dan berdosa. Nah, sebagai murid Tuhan, kita tuh harus mematikan kemampuan itu. Kemampuan untuk berdosa dan berdosa. Kematian dalam hal apa lagi Bapak Ibu? Dari keakuan kita, keegoisan kita, keegoan kita. Untuk misalnya kemewahan dan lain sebagainya. Bisa juga mungkin dari ketergantungan material. Atau mungkin ketergantungan makanan. Kalau nggak makan ini nggak bisa hidup. Mesti makan yang ini. Apakah seperti itu? Ya itu kita harus kadang-kadang mematikan hal-hal yang kayak seperti itu. Bahkan juga kita harus rela mati dari kemalasan untuk apa? Untuk ke gereja, untuk bertumbuh dalam kelompok pemuridan. Ya itu semua harus kita matikan. Karena kenapa? Itulah yang harus kita bangun. Kerohanian kita. Karena dari situlah kita ya bisa
punya sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, mematikan kemampuan kita untuk berbuat dosa. Dan kematian di sini juga bisa berarti bahwa kita rela melewati jalan derita itu, jalan salib. Jadi tidak selamanya kesulitan-kesulitan yang kita alami itu, Bapak Ibu, memang ketika kita menjalaninya sangat menyedihkan, sangat sakit dan sebagainya. Kesulitan, penderitaan, masalah gitu ya. Tapi kita ingat, landasan hidup kita sebagai seorang murid Tuhan adalah pengorbanan, kematian, mematikan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, ya, mematikan kemalasan kita, mematikan keakuan kita, mematikan kita terhadap ketergantungan hal-hal yang tidak baik. Itu semua harus menjadi landasan hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi kita lihat di sini yang kedua, sebagai selain berlandaskan pada pengorbanan, ya, mematikan banyak hal dari hidup ini yang perlu kita matikan, kita juga perlu terjun, ya, bukan terjun bebas, tapi terjun melayani. Ya, kita harus terjun dalam pelayanan, dalam melayani. Ya, salah satu ketika kita terjun dalam pelayanan, ya kita juga sedang mematikan, ya, seperti biji gandum itu tadi, ya, yang dikatakan dalam ayat 24 tadi, bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi untuk bisa menghasilkan kita banyak buah, ya kita harus melayani, terjun dalam pelayanan. Nah, itu juga salah satu, ketika kita melayani, itu berarti kita sedang seperti biji gandum yang mematikan banyak hal. Mungkin kesenangan kita, mungkin kita mungkin malas-malas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ketika kita terjun dalam pelayanan. Jadi karena motivasi kita juga melayani benar. Dan ketika kita terjun dalam pelayanan, maka kita harus melayani dengan model yang Yesus ajarkan buat kita, ya, supaya kita bisa berbuat banyak. Nah, salah satu model yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kelompok pemuridan. Ya, itu model yang Yesus ajarkan dan dia tunjukkan ketika dia ada di bumi. Dia punya 12 murid dan itu dia ajar. Itu pun satu gagal, ya. Jadi ya kita pun harus melayani itu dalam bentuk seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pelayanan seperti model Yesus, maka ini pelayanan yang tidak populer, yang bukan spektakuler, bukan orang cari-cari. Ya, banyak orang tidak suka ikut kelompok pemuridan. Yang penting datang gereja saja, sudah selesai. Penting saya sudah dibaptis, datang gereja sudah selesai. Ya, padahal ada yang Yesus tuntut. Ketika kita melayani, kita terjun dalam pelayanan untuk model seperti yang Yesus ajarkan atau modelkan. Bukan yang populer, bukan untuk supaya kita melayani biar dilihat orang. Kita tahu Bapak dibilang tadi Alkitab bahwa ketika kita melayani, itu Bapak akan menghormatinya. Jadi bahkan ketika kita juga melayani, model Yesus itu selain bukan populer, bukan untuk kebanggaan diri, tapi juga tidak mengeluh. Ya baru dikasih satu pelayanan, udah nggak bisa ini contoh, nggak bisa ini majelis dan sebagainya. Belum coba, belum memulai sudah tolak. Nah harusnya, apa maksud Tuhan lah saya diajak ini? Ya? Nah itu berarti Tuhan mau kita itu melayani. Ya, supaya kita itu ketika kita dikasih pelayanan jangan dulu mengeluh. Ya. Jadi di awal jangan dulu mengeluh, di pertengahan juga jangan mengeluh, di akhir juga tentunya jangan mengeluh. Jalan ini saja. Ya kecuali memang ada hal-hal yang yang urgent,
mungkin di kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin di keluarga dan lain-lain. Ya, itu tentunya lain lagi ceritanya. Tapi jangan sampai sebenarnya kita bisa, tapi kita bilang, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ya kapan? Nah, karena kita selalu bilang, jangan dulu, jangan dulu, jangan. Padahal belum coba, belum memulai. Tapi sudah menolak. Nah, ini. Jadi kita lihat, model Yesus melayani itu yang kita biasa sebut dengan model misional. Apa itu? Yaitu model Matius 28 ayat 18-20. Murid yang memuridkan murid lagi. Jadi itu misionalnya, itu model Yesus itu. Gak ada yang lain. Misional. Yaitu kita menjadi orang Kristen, kita menjadi murid Tuhan, tapi kita juga harus memuridkan murid lagi. Demikian seterusnya. Maka dari situlah akan terjadi apa yang disebut supaya kamu berbuah banyak. Nah, biji gandum yang mati jatuh ke tanah dan dia mati, baru dia bisa akan berbuah banyak. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau kita mau gereja ini banyak berkualitas secara rohani, ya ini kita harus terapkan. Misional. Ya. Kita butuh penuai-penuai. Ya. Orang-orang yang mau diperlengkapi untuk jadi penuai. Nah, kiranya ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi Yesus katakan tadi bahwa kalau kita melayani, ini gereja, kita juga di rumah mungkin melayani keluarga kita, juga mungkin di kantor. Ingat, ketika kita melayani, di situ Tuhan Yesus ada. Ya. Di mana pelayanku berada, di situ aku berada, kata Tuhan Yesus. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau begitu pelajaran apa Bapak Ibu yang kita bisa dapat dari firman Tuhan ini? Berjalan menuju Yerusalem, menjadi murid yang berkorban, dan menjadi murid yang berbuah banyak. Yang pertama, dalam hidup kita sehari-hari, ya kita kan hidup ya, masih hidup di bumi gitu ya, belum di surga. Kita apakah mau memilih lebih yang dicari-cari orang, yang spektakuler, yang dibangga-banggakan, yang dipuji-puji mungkin, yang diagung-agungkan, yang mungkin nanti orang gini, mana dia, sedikit dia lagi. Nah, apakah seperti itu kita, atau dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih memilih untuk pengorbanan atau kematian tadi? Ya, kita rela melepaskan hal-hal yang tidak penting, yang tidak membawa satu pertumbuhan rohani, atau mungkin juga kita rela untuk menghadapi hal-hal yang sulit tadi. Itu yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pelajaran yang kita dapat di sini bahwa ketika kita melayani Tuhan, ya, kita dipanggil untuk terjun dalam pelayanan. Dan ketika kita melayani, apakah saya dan Bapak Ibu mencari yang spektakuler, yang populer, yang dipuji-puji orang, ataukah ketika kita melayani, kita sedang berkorban, kita sedang mematikan banyak hal dari hidup kita untuk kita semakin bertumbuh sedikit demi sedikit. Kita mulai melawan kemalasan-kemalasan kita supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman kita Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama menuju Yerusalem melalui hidup yang berkorban dan melalui terjun dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memakai kami dengan kasih-Mu dan dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Memberkati baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan padamu ya Allah. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, terima kasih karena kami sudah memasuki minggu Lent di bulan Maret ini. Dan kami percaya Engkau yang terus menolong kami, memimpin kami, menuntun hidup kami, baik di tempat kerja kami, di rumah kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Berkati keluarga kami, istri, suami, anak-anak, agar terus bertumbuh secara rohani, mengerti kehendak Tuhan sebagai seorang murid Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, agar terus Tuhan pelihara dan teristimewa di saat-saat memvaksin masyarakat Indonesia ini berjalan dengan sukses, tercukupkan segala kebutuhan, dan para medis juga diberkati oleh Tuhan agar mereka tetap sehat, kuat untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan pada mereka. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu boleh menerima berkat yang dari Tuhan saja. Mari Bapak Ibu kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama, meskipun masih secara online pakai channel YouTube GMI Genesaret. Yang pertama di Warta Minggu kita tanggal 21 Maret ini, kita mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa minggu depan kita itu masih ada ibadah seperti ini. Tapi untuk minggu depan kita ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa minggu depan itu adalah ibadah secara live Zoom. Jadi ingat bahwa ibadah live Zoom kita itu adalah minggu kedua dan minggu keempat. Nah, untuk minggu depan tanggal 28 Maret itu Minggu Palmarum, Minggu Palem ya, karena itu adalah minggu yang dimana mengingat kembali bagaimana orang Israel mereka mengambil palem-palem dan bersorak untuk Tuhan. Dan temanya adalah Enter in Yerusalem. Jadi masuk ke kota Yerusalem. Dan murid yang mengagungkan Yesus sebagai Raja, Nabi dan Tuhan. Nanti pembawa firman Tuhannya adalah Boksu Joshua Kusuma. Ingat, jam 10 pagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka channel, bisa lebih cepat 15 menit sebelum jam 10 bisa membuka channel YouTube. Nah, nanti itu akan diberikan pada Bapak Ibu ya, linknya. Kemudian saya ingatkan kembali nanti untuk hari Kamis kita tetap ada
doa malam, tapi doa malam untuk hari Kamis nanti yang akan datang, yaitu tanggal 25, itu dia sharing dan doa, ya. Jadi Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di dalam doa malam dalam bentuk sharing dan doa. Dan itu adalah doa malam masa prapaskah, ya Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin kami doakan, bisa mengirimkan pokok doa Bapak Ibu kepada saudari Lia sebagai bidang ibadah dan acara kemajelisan. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, syukur, perpuluhan dan sebagainya, bisa memberikan ke nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam dana pembangunan rumah Tuhan, kita Bapak Ibu juga bisa mensalurkan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya, dan kiranya persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat digunakan sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan Allah dan untuk pertumbuhan gereja jemaat tempat ini. Dan saya ingatkan lagi bahwa nanti di awal April kita itu ada ibadah Jumat Agung. Itu ibadah Jumat Agung itu pelaksanaannya tanggal 2 April. Dan di saat perayaan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ini, kita nanti ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan ya hal-hal yang berhubungan dengan perjamuan kudus, mempersiapkan rotinya sendiri di rumah dan juga anggurnya sendiri. Nah, rotinya bisa Bapak Ibu siapkan, bisa roti apa itu namanya? Ya, roti yang biasa kita makan gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu potong, misalnya satu itu bisa 8 orang atau mungkin bisa 10 orang dipotong ya. Atau kalau misalnya dia roti tawar yang satu begitu ya, nanti pada waktu perjamuan kudus Bapak Ibu bisa ambil secukupnya gitu ya. Jadi nggak usah dipotong-potong, nanti pas perjamuan kudus diambil saja seberapa gitu yang diambil. Kalau di situ ada 4 orang, ya udah masing-masing ambil sendiri rotinya itu ya. Kalau misalnya roti balak begitu kan, bukan roti potong. Kemudian ataupun juga bisa ya Bapak Ibu, kalau tidak ada roti ya bisalah biskuit Roma juga boleh ya Bapak Ibu, atau biskuit yang lain. Kemudian untuk minumnya Bapak Ibu bisa menyiapkan sirup anggur ya. Kalau nggak ada sirup anggur di rumah, ya udah teh manis aja ya. Kalau nggak ada teh manis ya air putih lah kalau memang tidak ada. Tapi sebaiknya karena ini hal yang istimewa, kita siapkan anggur gitu ya. Anggur banyak di Alfamaret, yang botol-botol kecil juga ada ya, yang rasa-rasa anggur. Kemudian Paskahnya kita akan laksanakan tanggal 4. Nanti di Paskah itu kita akan memulai kembali gerakan saling mendoakan dalam jemaat kita. Ya, demikianlah Bapak Ibu warta kita saat ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan happy Sunday buat kita semua. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang dalam kasih dan sayang Tuhan, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat kita semua, mulai hari ini sampai pandemi ini berakhir. Haleluya. Amin.